B. Pengertian musik tradisional. Musik pada hakikatnya adalah seni yang menggunakan media penciptaan bunyi. Namun, tidak semua bunyi dapat disebut musik karena sebuah musik harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut juga ditopang oleh berbagai komponen, seperti melodi, harmoni, ritme, timbre, warna suara, tempo, dinamika, dan bentuk. Seni musik adalah seni pengorganisasian bunyi yang dilakukan dengan teknik tertentu, serta mempunyai arti dan makna estetis di dalamnya. Hofer, 1985-22, dalam Sumaryanto menegaskan ada dua ciri utama bagi suatu bunyi dapat disebut musik, yaitu pengorganisasian bunyi dan artinya. Musik adalah pengorganisasian bunyi dan memiliki arti terjadi dalam rentang waktu tertentu dan biasanya mempunyai pitch. Musik tradisional adalah musik yang berasal dari daerah tertentu yang memiliki karakter atau gaya yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Keberlangsungan musik tradisional melalui upaya pewarisan secara turun-temurun pada masyarakat pemiliknya. C. Fungsi dan jenis musik tradisional. Fungsi musik tradisional antara lain sebagai berikut. 1. Sarana upacara budaya, ritual. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan upacara adat masyarakat. 2. Sarana hiburan. Musik tradisional berfungsi sebagai hiburan atau menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. 3. Sarana ekspresi diri. Musik bagi seniman sebagai media mengekspresikan diri serta mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. 4. Sarana komunikasi. Alat musik digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki tanda bagi masyarakatnya, sebagaimana kentungan dalam masyarakat yang tiap bunyinya memiliki pesan tertentu. 5. Pengiring tarian. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. 6. Sarana ekonomi. Pemain musik tradisional dalam mempertunjukkan permainan musiknya bertujuan sebagai sarana penghidupan ekonomi mereka. Musik tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu alat musik instrumen perkusi, petik, gesek, dan tiup. 1. Instrumen musik perkusi, dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau stick. Misalnya gamelan, talempong, Minangkabau, kolintang, Minahasa, arumba, Jawa Barat, gendang, tifa, Papua dan Maluku, dan lain-lain. 2. Instrumen musik petik, misalnya kecapi, Jawa Barat, siter, Jawa Tengah, sasando, NTT, sampek, Kalimantan, hapetan, Tapanul, dan jungga, Sulawesi Selatan. 3. Instrumen musik gesek, misalnya rebab yang dijumpai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta, serta ohyan yang ada di Bali dan Kalimantan. 4. Instrumen musik tiup, misalnya sejenis seruling, seperti saluang, Sumatera Barat, seruni, Sumatera Barat dan Kalimantan, dan seruling Lembang, Tanah Toraja. D. Musik sebagai simbol masyarakat pendukungnya. Musik tradisional di wilayah Nusantara masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik musik tradisional tersebut terletak pada pola dan irama. Selain itu, juga instrumen musik dan bahasa yang digunakan. Perbedaan tersebut menjadikan musik tradisional memiliki makna yang berbeda di setiap daerah. Sebagian besar musik tradisional digunakan untuk mengiringi lagu daerah, musik vokal, tetapi juga ada yang berupa permainan instrumen musik instrumental. Sebagaimana cabang seni yang lain, musik syarat dengan simbol-simbol tertentu yang berhubungan erat dengan makna tertentu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Simbol tersebut tampak pada karakter bunyi yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen tersebut, musikal, dan vokal, suara manusia. Secara musikal, simbol-simbol musik tampak pada elemen-elemen di dalamnya, seperti tinggi rendahnya nada, ritme, dinamika, atau tempo. Sebagaimana unsur-unsur dasar musik dan unsur ekspresi musik yang dijelaskan berikut. 1. Unsur dasar musik. A. Nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya tetap,
sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Semakin banyak frekuensi bunyi, semakin tinggi nadanya, dan sebaliknya. Kuat lemahnya nada ditentukan oleh lebar getaran atau amplitudo. Semakin lebar amplitudonya, semakin keras suaranya. Timbre atau warna nada ditentukan oleh instrumen, sumber bunyi, dan cara memainkannya. Stem fluid ditiup dan stem fork atau garpu tala diketukkan, adalah alat sebagai pedoman untuk menala atau menyetem nada. Nada dan not perlu dibedakan, nada lebih bersifat audio yang terdengar. Letaknya dapat berubah menurut tangga nada atau kunci yang digunakan. Sering diwujudkan dalam not angka. Not angka cocok digunakan sebagai notasi musik vokal. Adapun not bersifat visual, yang terlihat nama dan letaknya pada paranada tetap, mutlak meskipun tangga nadanya berubah, kecuali jika kuncinya berubah. Not paranada cocok digunakan untuk notasi musik instrumen. Sebuah paranada terdiri dari tanda kunci, garis spasi, garis dan spasi bantu, garis birama, serta garis penutup. Paranada G, untuk menotasikan not-not H bernada tinggi. Sedangkan paranada F, untuk not rendah. Nada pokok adalah nada atau not asli yang dikenai tanda kromatik. Ada beberapa tanda kromatik, yaitu sebagai berikut. 1. Crash untuk menaikkan not setengah nada. 2. Mol untuk menurunkan not setengah nada. 3. Pugar untuk mengembalikan not yang telah di-crash atau di-mol ke not asal. Instrumen musik yang menggunakan sistem papan nada disebut keyboard, misalnya organ, piano, melodeon, xilofon, dan sebagainya. B. Tangga nada. Tangga nada adalah sistem susunan nada dengan pola tertentu. Ada dua tangga nada, yaitu tangga nada diatonik yang menggunakan 7 nada dan pentatonik yang menggunakan 5 nada. Tangga nada diatonik dibagi menjadi tangga nada minor dan mayor. Tangga nada minor lebih banyak digunakan pada lagu-lagu yang berkesan sedih, sedangkan mayor pada lagu yang bersuasana riang. Tangga nada pentatonik dibagi menjadi tangga nada pelok, salendro, slendro, dan madenda. C. Harmoni. Harmoni adalah komposisi berbagai bunyi atau melodi yang mengiringi melodi utama. Harmoni sederhana adalah akor. Akor adalah 3 nada, not atau lebih yang masing-masing berjarak interval berseling 1 nada untuk mengharmonisasi atau mengiringi melodi lagu. Interval adalah jarak antara 2 buah not. D. Melodi. Melodi adalah susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola, dan harga nada. Sehingga menjadi kalimat lagu. Melodi merupakan garis musik dan nada tunggal yang dimainkan secara berturut, atau pitches yang memiliki susunan atau kelompok. Karakteristik nada meliputi jangkauan, rentang, bentuk, dan gerakan. 1. Jangkauan, rentang. Rentang atau kisaran pitch nada adalah jarak antara nada rendah dan tinggi. Penyanyi mengacu pada skala pitches artinya fokus pada aransemen yang berada dalam kisaran rendah, menengah, atau tinggi. 2. Bentuk. Bentuk garis melodi mengacu pada garis geometris literal yang dapat dilakukan jika mendaki skala mengambil bentuk ke atas, sementara frasa yang turun berbentuk dalam gerakan ke bawah. 3. Gerakan. Gerakan dapat berupa diperbantukan atau terpisah. Ketika melodi bergerak bertahap dan terhubung, gerakan ini disebut diperbantukan. Melodi yang melompat tidak ada hubungan alami atau aliran dikatakan terpisah. E. Ritme. Irama, ritme, adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Perulangan bunyi ini menimbulkan keindahan dan enak untuk didengar. 2. Unsur ekspresi musik. Unsur ekspresi musik adalah sebagai berikut. A. Tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tempo menentukan ekspresi lagu. Tanda tempo ditulis pada awal lagu dan awal bagian lagu yang berubah temponya jika ada. Alat untuk mengukur tempo disebut metronom. Ada 2 jenis tempo, yaitu tempo tetap dan tempo bergerak. Tempo bergerak berubah mengikuti ekspresi lagu. Tandanya ditulis pada bagian lagu atau karya musik yang dimaksud. Ada 3 tempo bergerak, yaitu sebagai berikut. 1. Accelerando, aksel. Tempo semakin cepat. 2. Retardando, rit. Tempo semakin lambat. 3. Fermata, durasi not atau tanda diam diperpanjang karena pulsa ditahan sejenak, sesuai kehendak konduktor. B. Dinamik.
Dinamik adalah keras lirihnya lagu menurut ukuran intensitas tertentu. Dinamik menentukan ekspresi lagu, tandanya ditulis di atas bagian lagu yang dimaksud. Berikut jenis tanda tingkat dinamik. 1. Pianissimo, sangat lirih. 2. Piano, lirih. 3. Mezzo piano, agak lirih. 4. Mezzo forte, agak keras. 5. Forte, keras. 6. Fortissimo, sangat keras. Dinamik bergerak adalah dinamik yang berubah mengikuti ekspresi lagu. Tandanya sebagai berikut. 1. Crescendo, suara semakin keras. 2. Descrescendo, suara semakin lirih. 3. Calando, berkurang volume suara dan kecepatan. 4. Subito, tiba-tiba lirih atau keras. Simbol musik dapat juga dilihat dari aspek non-musiknya, misalnya pada instrumen musik terdapat bentuk, bahan, pembuat instrumen, warna, dan ornamen-ornamen yang tampak pada instrumen tersebut. Memainkan alat musik tradisional. Permainan musik merupakan aktivitas atau kegiatan musik yang dilakukan manusia. Dalam prosesnya, permainan musik dapat dilakukan secara perorangan, tunggal atau kelompok. Permainan musik dapat menggunakan media yang bisa dijadikan sebagai instrumen perkusi sederhana yang ada di sekitar Anda, seperti botol dan sendok, bel, tepukan tangan, serta entakan kaki. Dapat juga menggunakan instrumen musik. Instrumen musik sangat bervariasi dalam bentuk ataupun warna suara. Klasifikasi alat musik menurut Curt Schuch dan Hornbostel adalah sebagai berikut. 1. Idiopone, badan alat musik itu sendiri yang menghasilkan bunyi. Contoh, triangle, cabasa, dan maracas. 2. Aeropone. Udara atau satuan udara yang berada dalam alat musik itu sebagai penyebab bunyi. Contoh, recorder, seruling, dan saksofon. 3. Membranopone, kulit atau selaput tipis yang ditegangkan sebagai penyebab bunyi. Contoh, gendang, conga, dan drum. 4. Chordofone, senar dawai, yang ditegangkan sebagai penyebab bunyi. Contoh, biola, gitar, dan mandolin. 5. Elektropone, alat musik yang ragam bunyi atau bunyinya dibantu atau disebabkan adanya daya listrik. Contoh, keyboard, portasound, dan gitar elektrik. Untuk dapat mempelajari musik dengan baik, kita membutuhkan notasi musik atau sistem nada. Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional yang mempunyai bentuk dan teknik memainkan yang berbeda-beda. Salah satu alat musik tradisional dari Jawa Timur yang akan kita pelajari adalah bonang. Bonang merupakan bagian perangkat gamelan. Bonang adalah kumpulan dari gong-gong kecil yang disebut pot atau ceret dan disusun pada bingkai kayu yang disebut jeleran atau rancak. Bonang disusun dalam dua baris, baris pertama disebut berunjung dan baris kedua disebut setren atau dempok. Anda harus menggunakan bindi atau alat pemukul bonang untuk memainkan alat musik ini. Bonang terdiri dari 3 jenis, yaitu bonang barung, bonang panerus, dan bonang penembung. Ketiga jenis tersebut memiliki fungsi dan ketukan yang berbeda untuk menghasilkan bunyi, tetapi ketiganya digunakan bersamaan agar menghasilkan harmonisasi suara yang sangat indah di telinga penikmat musik. Cara memainkan alat musik bonang pun tidak sembarangan dipukul, ada teknik dan caranya tersendiri. Berikut cara memainkan bonang. 1. Teknik 2 nada dipukul bersamaan. Teknik ini memiliki 2 jenis pukulan, yaitu gembyang dan kempiung. A. Gembyang. Teknik gembyang dilakukan dengan cara menabuh bonang menggunakan kedua tangan Anda pada 2 nada yang sama secara bersamaan, misalnya nada 2 rendah, dipukul bersamaan dengan nada 2 tinggi, atau nada 1 tengah, dipukul bersamaan dengan nada 1 tinggi. B. Kempiung. Teknik kempiung sedikit berbeda dengan teknik gembyang. Teknik kempiung dilakukan dengan cara menabuh bonang menggunakan kedua tangan Anda pada 2 nada yang berbeda secara bersamaan. 2. Teknik beberapa nada dipukul satu per satu. Teknik ini di daerah Jawa disebut dengan mipil. Mipil berasal dari kata pipil, bahasa Jawa, yang berarti mengambil biji jagung satu per satu. Hal tersebut yang serupa dengan teknik ini yaitu memukul bonang satu per satu pada bagian pencon, bagian atas bonang yang menonjol. Mipil memiliki beragam jenis, antara lain mipil lombo dan mipil lados. A. Mipil lombo.
Pola mipil jenis ini digunakan pada bonang barung di irama 1. Ketika bonang barung dipukul dengan teknik mipil lombo, bonang penerus menggunakan teknik mipil lados. B. Mipil lados. Pola mipil jenis ini digunakan pada bonang barung di irama 2. Ketika bonang barung dipukul dengan teknik mipil lados, bonang penerus menggunakan teknik mipil rangkep. 3. Teknik imbal-imbalan. Teknik ini merupakan pola pukul imbal yang dilakukan oleh sepasang bonang, yaitu bonang barung dan bonang penerus. Biasanya teknik ini digunakan ketika penabuh gendang menabuh gendang ciblon, misalnya sebagai berikut. A. Bonang barung. 1.3.1.3. B. Bonang penerus, 2.5.2.5.